sahabat semua. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umur dan banyak rezekinya ya. Sebelum kalian menyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan cerita-cerita terbaru, video-video terbaru dari aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, banyak rezekinya ya. Amin. Aku mau lanjutin cerita podcast sebelumnya. Sebelumnya kan aku menceritakan penanganan bapak ketika heat stroke ya di Padang Arafah. Jadi sahabat-sahabat, di Padang Arafah itu juga ada tenda dokter, juga dokter Indonesia juga sigap. Yang penting kalian harus nyimpen nomor WA-nya dokter kloter kalian. Nah setelah itu, setelah bapak saya dirawat di tenda dokter sampai jam 11 malam, bapak diantar balik lagi ke kemah kami di Padang Arafah itu. Dan karena aku nggak sempat ngetek tempat di Padang Arafah, otomatis aku dapat di kemah itu di paling belakang ya kan, paling yang tersisa memang paling belakang. Dan itu tuh kalau mau jujur itu tuh jauh dari kipas angin gede yang ada airnya. Tapi udahlah ya, nggak apa-apa. Kita kan kesana kan mau ibadah kan sebenarnya ya. Lalu habis itu kita jam 12 malam lah tidur lah ya sampai subuh. Lalu subuh kita menjelang subuh ya bangun sih. Jadi suasana di sana tuh sangat rame ya, namanya juga seluruh manusia kumpul di Padang Arafah ya untuk melaksanakan rukun haji. Rame banget. Terus sahabat-sahabat nggak usah khawatir, kamar mandi juga banyak ya, kamar mandi banyak. Sahabat-sahabat dulu waktu sebelum kita berangkat ke Padang Arafah itu, teman-teman di kloter sering ngomong gini, nyaranin gini, gimana kalau kita katanya pakai itu aja, pakai pampers, pakai celana yang sekali buang atau pakai pampers. Kalau menurut aku ya nggak usah sih, pakai biasa aja, pakai celana biasa aja. Karena memang ada ketakutan di sana itu susah kamar mandi, susah ke belakangnya, susah ini, susah itu. Kalau menurutku ya waktu aku di sana sih nggak sesusah itu sahabat-sahabat. Memang kita harus antri, jadi apa-apa harus antri, ke kamar mandi antri, terus pokoknya kalau mau kamar mandi tuh harus antri. Kamar mandinya banyak sih, airnya juga berlimpah ya. Jadi kalau misalnya dan menurut aku sih nggak kotor lah, bersih lah menurut aku, karena airnya banyak. Jadi kita tinggal siram aja yang banyak gitu kalau misalnya merasa nggak nyaman. Tapi selama ini sih aku merasa bebek aja sih, kamar mandinya bersih juga. Tapi ya itu, kalian harus mau antri. Kayak misalnya nih kita mau sholat subuh, pengen ke belakang dulu, misalnya pengen buang air kecil dulu, ya kita harus persiapan waktu lah, berapa menit antri, sekitar 10 menitan lah antri. Nah itu antrinya lumayan banyak sih memang, tapi kamar mandinya juga banyak. Jadi aku kurang lebih menargetkan waktu 10 menit untuk antri. Jadi sebelum azan dimulai aku udah antri gitu kan. Nah itu tuh sahabat-sahabat, pada saat kita Arafah di wukuf Padang Arafah itu tidak disarankan mandi pakai sabun ya. Kalau misalnya mandi cuman nyiram-nyiram air sih nggak apa-apa. Cuman kayaknya kalau pakai sabun nggak boleh, karena kan nggak boleh pakai wewangian, dan sabun tuh kan ada wewangiannya ya. Nah terus ya udah, aku sih di sana sih cuman kamar mandi doang sih, buang air kecil. Alhamdulillah sih aku dan suamiku juga mengalami, kita nggak kepengen, mohon maaf, buang air besar di sana, nggak kepengen loh. Jadi emang walaupun tuh perjalanan udah hampir 24 jam ya, jadi pengennya kamar buang air kecil aja, nggak pengen buang air besar. Karena kalau buang air besar tuh karena repotnya tuh karena ini ya, waktu di sana terbatas. Terus udah gitu antri, dan tapi nggak kepengen juga sih. Terus udah gitu udah sholat subuh. Nah habis itu ada waktu kan dari mulai jam subuh sampai zuhur. Nah itu kita yaitu melakukan ibadah sholat sunat, ngaji, terus zikir. Kalau aku lihat sahabat-sahabat, kalau yang dari luar negeri gitu ya, dari banyak juga sih, bukan hanya dari luar negeri, dari orang-orang Indonesia tuh, mereka tuh kalau mau berdoa tuh ya mereka keluar dari kemah dan mengangkat tangannya ke atas, bener-bener gitu, sampai suaranya tuh kedengeran gitu sama kita gitu. Nggak apa-apa sih namanya berdoa, mah terserah aja ya, yang penting
Yang penting adalah sesuai dengan tuntunan gitu. Lalu pas udah mulai zuhur udah diingetin tuh sama, jadi puncaknya wukuf di Arafah itu adalah pada saat mulai zuhur. Jadi mulai zuhur itu kita dapat makan ya, jadi nggak usah khawatir. Untuk yang subuh itu disediakan makanan banyak juga, di situ banyak banget minuman, minuman teh, kopi itu disediakan. Jadi kamu tinggal antri aja ambil. Terus makan siang juga langsung dikasih nasi. Nah setelah zuhur berjamaah di masing-masing kemah untuk tiap kloter, kita mulai yang namanya wukuf ya. Nah di situ kita dibimbing tuh sama pembimbing untuk zikir. Ada bacaan zikirnya, itu dikasih sih. Terus kalau misalnya itu boleh ngapain aja sih sebenarnya, dari mulai zuhur sampai maghrib itu kita boleh ngapain aja boleh sebenarnya, tapi disarankan untuk berzikir, berdoa. Katanya itu adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Jadi setelah kita para jemaah haji mengikuti zikir dari pembimbing itu, kita mengikuti omongan pembimbing lalu kita berzikir gitu ya, sendiri juga boleh. Itu kurang lebih selesai, hampir asar itu selesai zikirnya, kurang lebih hampir 2 jam 3 jam kita berzikir lalu berdoa masing-masing. Nah pada saat berdoa masing-masing kurang lebih ada waktu 2 jam 3 jam ya sampai maghrib. Itu buku yang udah aku tulis doa, baik doa buat diri sendiri, doa buat anak-anak, doa buat suami, doa buat keluarga aku, doa buat orang tua, doa titipan teman-teman yang udah nitip doa di sana, itu aku bacain tuh satu-satu sampai halaman doanya habis. Dan pas 3 jam emang doanya selesai karena ya alhamdulillah ya, pokoknya udah tertunaikan. Mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan buat saya, keluarga, dan sahabat-sahabat atau teman-teman yang waktu itu menitip doa. Jadi sahabat-sahabat kalau misalnya ada yang nitip doa nih, sahabat-sahabat pergi naik haji, ada nitip doa ditulis di kertas. Dan kalau misalnya pas pada saat wukuf di Arafah tuh sangat baik untuk ikuti doakan juga, walaupun semua waktu sih baik ya, tapi katanya tuh waktu paling mustajab. Nah pada saat wukuf di padang Arafah itu banyak juga orang-orang yang berdoanya tuh di luar kemah dan keras-keras suaranya itu banyak juga. Jadi nggak masalah kalau menurut aku, yang penting sesuai tuntunan. Tapi ada juga sahabat yang temen aku, dia mungkin karena saking capeknya atau gimana, dia tidur. Dia ngantuk kali, dia tidur. Kalau menurut aku sih nggak masalah ya. Sebenarnya kan yang penting adalah itu sah gitu. Sebenarnya wukuf di padang Arafah itu kita berdiam diri, terus kita berzikir, kita introspeksi diri juga, karena itu kan adalah momen dimana Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga, terus mereka bertemu di padang Arafah. Mereka kan diturunkan di tempat yang berbeda di muka bumi ini, lalu mereka saling mencari tahu, dengan otomatis banyak tantangannya ya sahabat-sahabat ya, lalu bertemu di padang Arafah. Itu seperti kita kilas balik gimana Nabi Adam dan Hawa ketika bertemu di sana. Sahabat-sahabat itu di waktu 6 jam itu, kalau aku sih saranin menggunakan waktu sebaik-baiknya. Makanya sebelumnya kita istirahat dulu yang cukup biar nggak ngantuk, lalu kita zikir semampu kita, lalu kita berdoa semampu kita. Kalau aku saranin, kita sudah bikin list doa, jadi mudah untuk kadang-kadang kan kalau nggak bikin list kita bingung, kita doanya apa ya, atau doa titipan teman apa ya, jadi lebih baik dicatat dulu. Itu aja sih tips-tipsnya pada saat kita wukuf di padang Arafah. Nah setelah maghrib itu udah selesai tuh ya. Kalau udah selesai ya wukuf padang Arafah, maghrib kita sholat maghrib, kita siap-siap menuju ke Musdalifah. Kita mabit di Musdalifah. Jadi itu semua barang-barang dibereskan. Oh ya ingat, selama di padang Arafah kita tidak boleh menyakiti hewan, baik semut sekalipun. Kalau ada semut sekitar kita jangan dibunuh, tapi kita hindarin atau diusir, hus gitu. Itu tantangan banget ya, tantangan. Tapi semut jarang juga sih, nggak banyak. Terus juga selama wukuf padang Arafah sabar, jangan tidak boleh berkata tidak baik. Ini terutama nih ketika antri kamar mandi harus banyak sabar.
orang banyak banget attitude-nya dengan segala macam attitude ya, dari karena kan ini satu Indonesia loh dan punya sifat yang berbeda, punya karakter yang berbeda, jadi harus banyak sabar, jangan sampai melakukan hal-hal yang mengurangi nilai wukuf di Padang Arafah itu sendiri. Terus juga harus hati-hati dalam bersikap tuh kalau wukuf Padang Arafah. Pokoknya sebisa mungkin sih kalau aku sih lebih baik berdiam diri sih di kemah dan tidak banyak berinteraksi, karena takutnya berinteraksi nanti ngobrol nanti takutnya gibah ya kan, yang namanya manusia gitu kan, pakai emak-emak ya. Jadi kalau sebisa mungkin sih berdiam diri aja, banyakin zikir segala macam, karena sayang waktunya itu cuma 6 jam ya, dari mulai zuhur sampai maghrib. Sayang banget kalau misalnya kita gunakan untuk hal-hal yang menurut aku kurang manfaat menurut aku ya. Gitu aja sih paling sahabat-sahabat. Nah kita nanti menjelang abis maghrib isya ya, pokoknya setelah sholat maghrib kita udah siap-siap beresin tas, udah beresin tikar segala macam, karena kita akan siap menuju Musdalifah segitu macam, karena kita akan siap menuju Musdalifah. Segitu dulu podcast aku hari ini. Besok minggu depan aku lanjutin lagi untuk cerita perjalanan kita ke Musdalifah. Semoga kalian dapat bayangan ya gimana ceritanya di selama wukuf di Padang Arafah. Semoga yang sudah daftar segera naik haji, segera dapat berangkat haji gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.